Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu ini 8 November 2020. Kiranya apa yang kita akan lakukan Tuhan senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu ketiga dalam rangkaian Pekan Keluarga GKP tahun 2020. Kita semakin dekat pada perayaan ulang tahun yang ke-86 GKP. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan syukur kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menyertai dan melindungi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama hingga yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian ya. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupmu seluruhnya. Dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, nats pemimpin pagi hari ini diambil dari Roma pasalnya yang 15 ayatnya yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak
Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. PKJ 267. Silakan duduk kembali. Dan selamanya, ini dan selamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pengakuan dosa. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita mengambil saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunlah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita sungguh bersuka cita karena anugerah pengampunan dikaruniakan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 1 dan 4 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menaikkan Kidung Gabungan 45 ayat 1 dan 2. Yesus nampinu dosa, itu beja kawannya, kanu sasab hambena, sarta salah lampana, dengan keneno durhaka, Yesus nampinu dosa, beraka jenaya rindu, mantena menundu. Dirpangangonu hade ne angan domba sasa, kitu Gusti Yesus ke dengan gairana laka, dengan kenano duraka, Yesus nampinu dosa, beraka jenaya rindu, mantena hawa nundu. Silakan duduk kembali. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan pada kita melalui surat Roma pasal 15. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan
mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, puji Tuhan kita sehat, ya, kita boleh hadir di sini. Mungkin pada saat kita sehat kita akan merenungkan, ya, apa yang kita rasakan pada saat kita sakit, apa yang kita rasakan pada saat ada bagian tubuh kita yang terganggu eksistensi atau keberadaannya. Sakit itu tidak enak. Bahkan penyakit yang sekecil apapun. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin di ujung kuku bernanah? Ya. Namanya apa sih kalau orang Betawi bilang cantengan? Cantengan ya. Tahu istilahnya apa tuh? Infeksi di ujung kuku. Kecil sekali. Tapi itu luar biasa pengaruhnya. Kita kalau di kuku kaki jempol cantengan ya. Waduh, meriang itu rasanya, ya kan? Sedikit aja, kecil aja, tapi aduh luar biasa, sakitnya minta ampun. Nah, mengganggu seluruh aktivitas dan perasaan kita nggak enak gitu ya. Jadi memang inilah yang terjadi pada tubuh. Dan seharusnya seperti itulah juga yang terjadi dalam kehidupan sebagai persekutuan. Ya, ini yang mau diangkat oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat di Roma untuk memahami bahwa apa yang mereka rasakan sebagai sebuah persekutuan adalah bagaimana mereka harus solid, harus saling mendukung, harus saling menguatkan satu sama lain sebagai sebuah atau seperti keberadaan tubuh. Pada bagian lain memang Rasul Paulus pernah mengungkapkan hal tersebut, tapi pada saat ini memang ada analogi yang sama dengan perumpamaan atau apa yang diangkat Paulus tentang bagaimana memperbandingkan kehidupan relasi antar sesama persekutuan, ya, sesama suatu komunitas dengan tubuh tersebut, dan bagaimana di dalam tubuh ini saling topang menopang, saling menunjang dan saling menguatkan. Ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa yang bisa kita pikirkan mungkin ya, kita punya lidi satu ya, dengan kita punya sapu lidi, lebih kuat mana? Lebih kuat ketika lidi itu menjadi sapu.
sulit untuk dipatahkan, akan lentur sekali untuk dilengkungkan. Tapi kalau satu lidi kita ambil, gampang sekali, kita tes langsung turun. Itu gambaran mungkin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya dalam membangun sebuah hidup, ya, keberadaan kehidupan itu tidak mungkin kita hidup hanya bagi diri kita, untuk kita dan dari kita. Inilah apa yang dikatakan sebagai keunikan dari manusia. Manusia itu hadir sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu artinya dia itu adalah makhluk unik yang berbeda satu sama lain, bahkan yang kembar identik pun ya tidak ada yang sama. Yang sama persis, pasti ada hal yang membedakan. Ya. Tapi pada sisi yang lain dia juga adalah makhluk sosial, tidak bisa dia hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain. Tapi ketika interaksi terjadi dalam kapasitas sebagai makhluk individu dengan hadir makhluk sosial, kan inilah sering terjadi apa yang dikatakan sebagai konflik, sebagai friksi-friksi, permasalahan-permasalahan ya. Semakin sering perjumpaan terjadi, memang bisa terjadi peluang yang semakin tinggi untuk terjadinya konflik, masalah, begitu ya. Ini kan kita tidak mungkin hidup ya terus menerus ada di dalam apa yang dikatakan sebagai ya soliditas ya. Ada masa-masa di mana ada permasalahan yang terjadi dan harus difahami bahwa masalah itu adalah masalah yang memang menjadi bagian dalam hidup, ya. Tapi ketika kita masalah itu sebagai satu kesempatan untuk membangun yang lebih baik antara satu dengan ya. Ya, karena relasi dengan yang lain, maka seharusnya bisa dilihat bahwa selalu ada solusi yang terbaik untuk bisa memecahkan masalah ketika ada permasalahan antara satu dengan lain, baik itu dalam kehidupan keluarga atau persekutuan atau dalam hidup bermasyarakat. Kita sangat melihat bahwa ya, terjadi keprihatinan ya dalam kapasitas kita sebagai bangsa saat ini, banyak sekali upaya-upaya untuk memecah ya bangsa kita. Ini yang terjadi. Rasul Paulus mengatakan bagaimana orang yang lemah dan orang yang kuat. Biasanya bagian ini saya sampaikan, sering saya angkat untuk persiapan pelayanan pernikahan atau pastoral bagi pasangan-pasangan calon mempelai gitu ya. Saya selalu tanya, sebenarnya siapa sih yang disebut sebagai yang kuat, siapa yang disebut sebagai yang lemah? Karena dalam relasi dari keberadaan sebagai calon mempelai biasanya spontan langsung bilang, oh biasanya yang kuat itu laki-laki, perempuan dianggap makhluk yang lebih lemah gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang Rasul Paulus maksudkan di sini bukan cuma kapasitas atau keberadaan lemah dan kuat secara fisik. Ya. Kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa perempuan makhluk lemah, laki-laki lebih kuat, karena dalam kenyataan banyak sekali perempuan-perempuan juga yang kuat, yang perkasa, yang melakukan segala sesuatu dan mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan biasanya oleh kaum pria ya. Nah, jadi tidak bisa digeneralisir. Tetapi ketika Rasul Paulus mengatakan yang lemah dan orang yang kuat, ini berkaitan dalam eksistensi iman. Mana orang yang kuat dan mana orang yang lemah iman. Ini memang dilatar belakangi oleh persoalan yang ada di jemaat Tuhan pada umumnya ketika itu. Orang-orang yang berlatar belakang Yahudi dan orang yang berlatar belakang Yunani. Orang yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, ya saling menghakimi satu sama lain. Melihat bahwa yang punya latar belakang Yahudi ya dari pihak Yunani ini masih lemah gitu ya. Karena apa? Karena kok mereka masih memegang
tradisi-tradisi lama mereka, puasa, sunat dan sebagainya. Sementara yang orang-orang Yunani ini juga karena merasa diri lebih kuat sebab mereka itu sudah melepaskan sama sekali latar belakang mereka di kehidupan lama yang percaya pada atau yang berpegang pada agama-agama kafir. Bisa dibayangkan, satu merasa kuat, satu merasa lemah, tetapi tidak ada keinginan untuk membangun. Ya, ini akan tetap menjadi suatu permasalahan, akan tetap terjadi gap, ya, jarak yang memisahkan satu dengan lainnya, akan terkotak-kotak. Kalau dalam hidup persekutuan sebagai jemaat sudah terkotak-kotak, itu sangat sedih sekali, sangat disayangkan, ya. Dan ini memang harus diakui bahwa terjadi juga memang dalam hidup berjemaat, bisa saja sampai sekarang dan di sini, kini di masa ini, ya. Tapi kita bersyukur ya ini tidak terjadi di jemaat Galilea tentunya, ya. Saya itu masih ingat satu kali ada, saya tidak menyebutkan jemaatnya, tetapi ada memang jemaat itu sangat besar, ya, dan ada istilah-istilah katanya, ya. Jadi ada orang yang dikatakan pupus, ada yang dibilang paeh gitu, tergantung dari status sosial orang yang meninggal. Waktu satu kali karena ada 2 pelayan, ya, saya melayani. Jadi satu pemakaman itu ada 2 bagian, yang di depan itu harganya lebih mahal, yang di belakang itu sangat rapat dengan rumah-rumah penduduk yang kumuh begitu, itu harganya lebih murah. Saya melayani di jemaat yang di belakang gitu, ya, sama-sama ada yang meninggal kebetulan, terus ada yang melayani ada rekan juga yang melayani di depan. Ya memang kelihatan sekali yang status sosialnya ini lebih banyak, dan memang ya mereka itu sepertinya lebih peduli, sementara yang hadir pada yang bagian belakang itu, pemakaman bagian belakang itu sedikit sekali. Saya masih ingat itu, dan itu sangat menyentuh perasaan saya, dan saya berpikir di dunia ini masih ada pemisahan, bahkan itu terjadi di dalam hidup persekutuan. Betapa menyedihkan. Bukankah Yesus datang untuk membangun sebuah persekutuan yang utuh, ya, meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Jangan manusia terpisah hanya karena hal-hal yang memang diciptakan oleh manusia sendiri dari segi atau status sosial, ekonomi dan sebagainya. Bahkan kalaupun seseorang atau siapapun merasa diri lebih kuat, terbentanglah atau terbukalah peluang bagi seseorang itu untuk bisa menolong, membantu yang lemah. Rasul Paulus ingin agar setiap jemaat dapat bersatu, menghindari perpecahan, dan mereka harus membentuk persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menciptakan persekutuan yang berkenan dan memuliakan Allah. Nah, disinilah kita diajak untuk memahami siapa kita. Tidak selamanya kita ada dalam posisi sebagai orang yang kuat, bukan dalam hal materi, sosial dan sebagainya, bukan, tetapi dalam hal iman. Kita merasa kuat, tapi ada saat-saat kita ada dalam titik kelemahan. Dan orang yang pernah mengalami kelemahan, yang akhirnya dia mengalami hal-hal yang membuat dia kelihatannya menyimpan dari jalan Tuhan dan hidup di luar kebenaran mungkin, ya. Tapi pada saat tertentu dia bisa saja menjadi kuat karena Tuhan bisa menjamah dan membawa siapapun, jiwa-jiwa siapapun untuk kembali padanya. Jadi yang kuat menguatkan yang lemah, saling menopang, saling membutuhkan satu sama lain. Sebab segala sesuatunya kita lihat sebagai panggilan untuk membangun sebuah kehidupan bersama. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dipanggil untuk saling peduli, saling menopang, saling memperhatikan. Sesederhana apapun kita bisa lakukan. Mengingatkan, mendoakan, kemudian mengajak dan meneguhkan. Inilah hal-hal yang bisa kita
nyatakan di dalam membangun hidup bersama. Dan sebagai Gereja Kristen Pasundan dalam usia yang ke-86 tahun, kita bersyukur juga selalu ada upaya-upaya yang dilakukan secara sinodal untuk bisa menunjukkan topangan satu sama lain antara jemaat yang besar yang dianggap kuat ya. Tapi mungkin salah satunya dalam hal yang lebih ya, ini yang menjadi ya catatan penting juga untuk diperhatikan bersama, bahwa biasanya yang dianggap kuat kan yang jemaatnya banyak begitu ya, yang uang persembahannya banyak, yang punya fasilitas yang memadai dan sebagainya gitu ya. Nah, dan dalam taraf ini memang baru terbatas hanya dalam dukungan secara finansial satu sama lain ya. Ada kegiatan-kegiatan secara sinodal atau klasikal untuk mendukung pertumbuhan atau keberlangsungan kehidupan jemaat yang lebih kecil. Nah, tapi di sisi lain juga kita harus mengakui bahwa ada kebutuhan yang lain yang lebih penting ketimbang sekedar dukungan atau support secara materi, secara finansial. Ya, bagaimana kita bisa saling menguatkan ya melalui mungkin kegiatan-kegiatan ya kerohanian bersama mungkin ya. Bagaimana kita bisa saling mendoakan dan melakukan hal-hal yang lebih bernilai daripada sekedar angka-angka atau sesuatu yang tertuang secara materi. Memang kita harus pikirkan bersama apalagi bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga jangan pernah merasa kita lemah. Ya. Apa yang dikatakan sebagai kekuatan bukan ketika anggotanya banyak, persembahannya banyak, tetapi tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan. Kita bersyukur bahwa indikator dari hidup kita sebagai persekutuan yang berkembang adalah ketika setiap anggotanya bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Ketika setiap anggotanya dalam segala keterbatasan memiliki kerinduan untuk selalu datang, untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang kita rancang bersama. Dan kita percaya bahwa ini sudah dan akan selalu kiranya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita akan bertumbuh semakin kuat. Kita tidak melihat segala kelemahan kita sebagai penghalang, tetapi sebagai hal yang semakin menopang kita untuk bisa melakukan yang lebih lagi di masa yang akan datang. Small is beautiful. Kecil itu indah. Karena dengan kesederhanaan, dengan segala keterbatasan yang ada, kita punya hal yang luar biasa untuk membangun jemaat Tuhan kini dan di sini dengan mempersembahkan apa yang ada pada kita, dan kita saling mendoakan, saling menopang satu sama lain untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan bagian kita. Amin. Kami persilahkan sebelah kanan dari kami. Kami jemput Ibu Bapak bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah Tuhan tuntun ke rumah-Mu yang kudus ini
untuk kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih-lebih mendengarkan sebagian sabda firman-Mu yang telah Engkau utus menyampaikannya Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Lisanti. Kami mohon berkati segala pelayanan yang ia lakukan. Dan saat ini kami selaku anak-anak-Mu memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, dan berkati saudara-saudara kami yang nantinya akan mengelola berkat ini. Semuanya ini kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilahkan Ibu Bapak duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk sepekan mendatang. Yang pertama adalah mengenai ibadah-ibadah kategorial. Ibadah kategorial kita masih tetap mengacu atau memakai buku panduan Pekan Keluarga untuk masing-masing komisi maupun kebaktian rumah tangga. Kemudian yang kedua, bagi jemaat yang sudah menerima buku Pekan Keluarga, mohon bantuannya, dukungan untuk biaya penggantian biaya cetak itu sebesar Rp15.000 per buku dan bisa diserahkan ke bendahara atau majelis setempat atau penetua-penetua yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah persembahan dalam rangka Pekan Keluarga. Di setiap kebaktian yang Ibu Bapak lakukan, itu nanti dapat diserahkan pada tanggal 15 November atau pada hari Minggu depan. Dikumpulkan untuk sama-sama akan kita sampaikan ke sinode bersama penggantian biaya cetak buku Pekan Keluarga. Berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kita, mohon dukungan doa bagi Ibu Bapak sekalian, bagi jemaat kita yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Fatah pasca operasi, ya sekarang pemulihan. Kemudian Ibu Marta, kemudian Bapak Satya Hutapea yang saat ini juga masih dirawat di rumah sakit. Dan kami atas nama majelis beserta jemaat mengucapkan selamat juga yang berulang tahun pada pekan ini, yaitu kebetulan Pak Fatah dan adik kita Vano ya, yang berulang tahun. Kemudian yang berikutnya adalah mohon dukungan doa bagi Ibu Bapak sekalian, bahwa nanti seusai ibadah kita hari ini, ibadah raya kita majelis akan melaksanakan rapat bulanan, di mana sudah
sempat beberapa bulan tidak kita lakukan rapat evaluasi dikarenakan situasi dan kondisi pandemik COVID-19 ini. Jadi kita akan mencoba, Tuhan memberikan kesempatan kita, waktu untuk kita bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan penata layanan di jemaat kita. Kemudian yang warta jemaat yang eksternal, bahwa pada tanggal 22 November mendatang itu akan dilaksanakan pentabisan 3 vikaris ya ke dalam jabatan pendeta jemaat. Itu yang pertama adalah Vikaris Theodorus Calvin SSI ya. Dia akan ditabiskan menjadi pendeta di GKP Tanah Tinggi. Kemudian Vikaris Yanuar Kristianto SSI yang kebetulan minggu lalu beliau melayani di tempat kita, itu akan ditabiskan di GKP Cianjur. Dan Vikaris Rudolfo Damanik SSI itu akan ditabiskan menjadi pendeta di GKP Jati Asih. Dan Majelis Sinode meminta kita sekalian, dalam artian GKP Galilea Tanjung Priok, untuk berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pentabisan 3 vikaris tersebut ke dalam jemaat, ke dalam jabatan pendeta jemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kiranya Ibu Bapak dapat memahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Kiranya kita akan mampu membangun hidup yang saling menopang satu sama lain dan hidup rukun dalam kasih persaudaraan dan selalu memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian Kidung Kabung Keesaan 490 bait 1 dan 2.